Kembali berjumpa dengan saya Hizki Asyanturi dalam renungan singkat rohani Kristen yang saya percaya ketika kita menangkap dengan baik pesan kebenaran firman Tuhan, pasti kita akan menikmati berkat-berkat yang baru dari Allah melalui kebenaran firman Tuhan yang kita terima. Amin. Saat ini saya mengajak kita semua untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan dalam Injil Matius pasalnya yang ke-24. Kita akan baca 3 ayat di sana, mulai dari ayat yang ke-37 sampai ayat yang ke-39. Injil Matius pasal yang ke-24, mulai dari ayat yang ke-37 sampai ayat yang ke-39. Saya akan bacakan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Demikian firman Tuhan. Sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Sebab sebagaimana mereka pada zaman sebelum air bah itu makan dan minum, kawin dan mengawinkan, sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera, dan mereka tidak tahu akan sesuatu, sebelum air bah itu datang dan melenyapkan mereka semua. Demikian pula lah halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Puji nama Tuhan, dari beberapa ayat yang kita sudah baca pada saat ini, saya akan mengajak kita semua untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan yang saya beri tema, sudahkah kita benar-benar siap apabila Tuhan Yesus datang kembali ke dunia ini untuk yang kedua kali? Sekali lagi saya beri tema, sudahkah kita benar-benar siap apabila Tuhan Yesus Kristus datang kembali ke dunia ini untuk yang kedua kali? Nah, melalui ayat-ayat kebenaran firman Tuhan yang tadi kita sudah baca, kita diingatkan oleh ayat-ayat ini bahwa sesungguhnya bumi yang kita huni saat ini sudah terkutuk, kata firman Tuhan, sudah terhukum oleh Allah akibat dosa dan kejahatan manusia. Amin. Karena dalam Roma, Rasul Paulus pernah berkata kepada jemaat di Roma, dalam Roma pasal 3 ayat yang ke-23 dikatakan semua manusia kecuali Tuhan Yesus Kristus yang pernah menjadi manusia, dikatakan semua manusia sudah jatuh ke dalam dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Dan itulah yang menyebabkan bumi ini akhirnya terkutuk, terhukum. Itu diawali dengan apa yang terjadi dari manusia pertama bersama istrinya yang ada di muka bumi ini yang memulai dosa manusia itu. Dimana kalau kita melihat dalam kitab Kejadian, ketika Adam dan Hawa ada di sebuah taman Eden, ketika Tuhan berkata, semua pohon yang ada dalam taman ini boleh kamu makan kecuali pohon pengetahuan tentang yang jahat dan yang baik. Karena ketika kamu memakannya, kamu akan mati, kata firman Allah. Dan akhirnya Hawa ketika mendengar bujukan kata-kata dari ular yang sebenarnya adalah sesuatu yang keliru, yang salah, akhirnya ketika dia ikuti, karena ular berkata, ketika kamu makan buah ini, kamu bukan mati, tapi kamu akan menjadi seperti Allah. Dan ketika Hawa tergoda untuk mau tahu seperti apa sih, apa memang benar seperti itu, ketika akhirnya dia makan dan diberikan kepada suaminya Adam, pada saat itu akhirnya disitulah mulai dosa manusia itu terjadi, yang mengakibatkan setelah itu kita melihat Tuhan berkata bahwa bumi ini sudah terkutuk, terhukum. Adam dan Hawa diusir dari Taman Eden, dan selanjutnya ada begitu banyak hukuman-hukuman Tuhan, kutuk-kutuk Tuhan yang menimpa umat manusia. Dan itu terus terjadi. Kejahatan-kejahatan manusia itu terus terjadi, bahkan sampai zaman yang dituliskan dalam Alkitab tadi yang kita baca, dalam zaman Nuh. Di sana dikatakan sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Kita diingatkan ada gambaran bahwa ketika Tuhan Yesus datang, hampir kurang lebih sama seperti zaman Nuh, cuma ada sedikit perbedaan. Kalau zaman Nuh, maka yang terjadi adalah hujan air. Tapi nanti ketika Tuhan Yesus datang bukan lagi hujan air.
Dikatakan di ayat yang ke-38, sebab sebagaimana mereka pada zaman Nuh sebelum air bah itu makan dan minum, kawin dan mengawinkan, dan sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera, dan mereka tidak tahu akan sesuatu sebelum air bah itu datang dan melenyapkan mereka semua. Ini, bumi ini sudah terkutuk, dan akhirnya kita bisa melihat bahwa hukuman Tuhan karena bumi ini sudah terkutuk, itu Tuhan nyatakan melalui zaman Nuh. Kalau kita baca dalam kitab Kejadian di pasal yang ke-6, di sana mulai dari ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-8, Tuhan berkata bahwa aku menyesal telah membuat manusia yang kecenderungan hatinya hanya untuk berbuat jahat. Sehingga Tuhan berkata, aku akan melenyapkan manusia itu, bahkan segala sesuatu yang lain yang Tuhan sudah bentuk dan ciptakan akan Tuhan lenyapkan, kata firman Allah. Tetapi beruntung ada seorang manusia yang dikatakan mendapat kasih karunia Allah, sehingga pada akhirnya kehidupan umat manusia bisa terus berlanjut melalui generasi dari pribadi ini, yaitu Nuh. Dikatakan Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Dan itulah yang terjadi. Kalau kita melihat bahwa ada hal yang luar biasa Tuhan kerjakan, di mana air bah airnya menghabiskan semua umat manusia kecuali Nuh, istrinya, ketiga anaknya, dan ketiga menantunya. Dan yang menarik di situ, ketika zaman Nuh air bah terjadi itu, ketika saya coba hitung, ternyata air bah terjadi 1656 tahun sesudah Adam ada. Karena Nuh lahir 600 tahun sebelumnya, yaitu tahun 1056 sesudah Adam. Dan 600 tahun kemudian dikatakan oleh firman Allah terjadilah air bah itu. Jadi sekitar 1656 tahun sesudah Adam, maka air bah itu terjadi. Dan yang menarik, ketika air bah itu terjadi, ada seorang manusia yang dikatakan oleh firman Allah adalah orang yang memiliki usia tertinggi, yaitu Metusalah dengan usia 969 tahun. Ketika air bah itu terjadi, pada tahun terjadinya air bah itu, di tahun yang sama itu pula Metusalah, manusia dengan usia tertinggi itu, meninggal dunia. Memang saya belum mendapat catatan pasti apakah Metusalah ikut meninggal dunia dalam air bah atau sebelum air bah itu datang. Metusalah itu sudah lebih dulu meninggal, tapi pada tahun yang sama ketika air bah itu terjadi. Ini. Dan kita melihat dari apa yang terjadi dari hukuman Allah atas dunia ini, atas bumi ini melalui air bah. Di sana kita melihat ada 8 orang yang akhirnya diselamatkan. Nuh, istrinya, ketiga anaknya, dan ketiga menantunya, yaitu berjumlah 8 orang bersama dengan binatang-binatang lain yang Tuhan perintahkan untuk juga boleh masuk dalam bahtera. Dan di sini angka 8 seringkali dalam Alkitab dikaitkan dengan suatu pembaharuan, menjadikan sesuatu yang baru. Dari 8 orang ini ada pembaharuan kehidupan manusia. Manusia yang sebelumnya di generasi-generasi sebelum Nuh, mulai dari Adam, Set, Enos, Kenan, Mahalalel, Yared, bahkan selanjutnya di sana dikatakan Metusalah, Lamek. Orang-orang yang pernah hidup pada zaman itu, ada begitu banyak orang yang saya percaya pernah ada dari keturunan mereka, dan akhirnya hilang lenyap sampai ada pembaharuan dengan 8 orang yang diselamatkan Tuhan dari air bah. Pembaharuan yang baru, tercipta keturunan-keturunan yang baru. Dan 8 juga berbicara tentang pembaharuan. Kalau kita melihat ada hukum sunat dalam budaya orang Yahudi pada saat itu, yang juga dilakukan pada hari yang ke-8, angka 8. Bahkan kalau kita kaitkan juga dengan penciptaan, bahkan juga nubuatan tentang hidup manusia di dunia ini, hari yang ke-8 adalah sesuatu yang baru. Setelah hari yang ke-7 Allah beristirahat, hari yang ke-8 adalah hari
sesuatu yang baru. Tuhan menciptakan segala sesuatu menjadi baru lagi. Ini. Dan dari sini kita juga bisa melihat bahwa sesungguhnya melalui pembaharuan yang Tuhan kerjakan di zaman Nuh itu, kita juga senantiasa diingatkan oleh Tuhan bahwa ada pembaharuan yang lain juga terjadi melalui zaman Nuh. Kalau kita baca dalam Kejadian pasal yang ke-6 ayat yang ke-3, di sana dikatakan oleh firman Allah bahwa sesungguhnya Tuhan berkata, kalau dulu Adam dan seterusnya dikatakan oleh firman Allah, bahkan Metusala yang tercatat sebagai manusia paling tinggi usianya dengan 969 tahun, Tuhan berkata usia manusia hanya 120 tahun saja. Tuhan sudah menubuatkan itu dan merencanakan tentang hal itu dalam Kejadian pasal yang ke-6 ayat yang ke-3. Jadi melalui zaman Nuh, melalui air bah, ada pembaharuan. Bukan saja pembaharuan keturunan, karena hanya dari 8 orang yang diselamatkan itu sajalah keturunan selanjutnya ada, tapi juga pembaharuan umur. Dari yang 900 lebih umur manusia, akhirnya turun drastis, dikatakan hanya 120 tahun saja direncanakan oleh Tuhan. Dan bahkan nanti berkurang lagi kalau kita baca dalam Mazmur pasal yang ke-90 ayat yang ke-10. Di sana dikatakan umur-umur manusia itu 70, bahkan kalau kuat 80 tahun, hanya 70 sampai 80 tahun saja. Dan itu memang terjadi. Dari 900 tahun lebih usia manusia di zaman Adam, akhirnya hanya 120 tahun saja. Di zaman Musa itu sudah terjadi. Musa dicatat oleh firman Allah usianya hanya 120 tahun saja, maka meninggallah dia. Dan berbicara tentang 70 sampai 80 tahun dalam Mazmur pasal 90 ayat 10, itu juga terjadi kita saat ini. Di hari-hari ini kita hidup sekitar ya 70 sampai 80 tahun itu saja. Kalau lebih daripada itu ya itu hanya bonus saja dari Tuhan. Tapi kisaran rata-ratanya seperti Mazmur 90 ayat 10 tadi. 70 sampai 80 tahun. Dari sini kita bisa melihat ada pembaharuan juga. Pembaharuan umur. Dari yang tadinya 900 lebih menjadi 120 tahun saja dan sekarang menjadi 70 sampai 80 tahun saja. Itu juga diikuti oleh pembaharuan bentuk fisik dari manusia. Ya kan, dari zaman Nuh pada saat itu ada manusia-manusia raksasa kata firman Allah. Ya memang tidak dicatat berapa tingginya manusia-manusia raksasa itu, tapi saya percaya lebih tinggi daripada Saul. Kalau Saul saja dicatat firman Allah, kalau kita konversikan dalam meter, dari hasta ke meter, itu Saul tingginya hampir 3 meter. Sedangkan zaman ini, sekarang kita tidak ada yang tingginya sampai 3 meter. Paling tinggi yang pernah dicatat oleh dokumentasi sejarah manusia, hanya 2 meter lebih saja yang kita kenal melalui dokumentasi-dokumentasi yang ada. Tapi dulu dicatat oleh firman Allah ada manusia-manusia raksasa, dan itu juga sudah terjadi di zaman Daud. Goliat dikatakan oleh firman Allah, Goliat itu tingginya 6 hasta sejengkal, atau kalau kita konversikan dalam meter itu sekitar 3 meter kurang sedikit, hampir 3 meter tinggi dari Goliat, manusia raksasa. Bahkan itu sudah urutan keturunan yang sangat jauh dari zaman Nuh. Artinya ada pembaharuan fisik juga, bentuk fisik manusia. Dari yang dulu orang-orang raksasa sampai akhirnya semakin kecil dan jadilah orang normal. Sekarang kita yang katakanlah paling tinggi 2 meter lebih manusia yang ada. Ini selain pembaharuan keturunan yang baru, pembaharuan umur dari 900 tahun lebih hanya sampai 120 tahun dan 70 sekarang adalah 70 sampai 80 tahun, juga ada pembaharuan bentuk fisik. Dari dulu manusia-manusia raksasa yang pernah ada di dunia ini, mungkin saja hanya berpikir, saya hanya mengira-ngira. Mungkin saja dulu ada yang 5-6 meter tingginya manusia mungkin. Karena Goliat saja hampir 3 meter. Berarti di atasnya Goliat yang pasti raksasa-raksasa, manusia-manusia raksasa dulu yang pernah ada di zaman purbakala, di zaman Nuh. Ini. Dan kita juga bisa melihat bahwa sesungguhnya apa yang dinubuatkan oleh Allah itu terjadi ketika bumi ini terkutuk karena perbuatan Adam dan Hawa.
yang lebih dulu memulai dosa manusia itu, di sana dikatakan bahwa Tuhan berkata, ketika kamu memakannya, kamu akan mati. Dan itu dicatat oleh firman Allah. Tuhan sedang memberitahu kepada mereka, ketika mereka makan buah pohon pengetahuan tentang yang jahat dan yang baik, pada hari itu juga kamu akan mati. Pada hari itu juga, memang mereka tidak langsung mati, ketika makan langsung mati, tidak. Memang ada yang menafsirkan dengan cara yang berbeda. Mereka berkata mati secara rohani, ya itu juga sudah sangat jelas. Secara rohani mereka juga mati. Tapi kalau kita kaitkan dengan yang tertulis dalam Kejadian pasal yang kedua ayat yang ke-17, juga saat Tuhan berkata, pada hari kamu memakannya, pada hari itu juga kamu akan mati. Itu memang terjadi kalau kita hubungkan dengan Mazmur pasal 90 ayat yang keempat dan 2 Petrus pasal yang ketiga ayat yang ke-8. Di sana dikatakan, sebab di mata Tuhan, di mata Allah, satu hari sama seperti 1000 tahun. Itu dikatakan firman Allah. Di mata Tuhan satu hari sama seperti 1000 tahun, dan 1000 tahun sama seperti satu hari. Dan umur Adam, kalau kita lihat dalam Kejadian pasal yang kelima ayat yang kelima, di sana dicatat umur Adam tidak sampai 1000 tahun, artinya tidak sampai satu hari di mata Tuhan. Jadi tepat pada hari itu juga, ketika mereka makan buah pohon pengetahuan tentang yang jahat dan yang baik, pada hari itu juga mereka mati, karena hitungan satu hari 1000 tahun. Kalau mereka dikatakan umurnya lebih dari 1000, misalkan 1100, berarti lebih dari satu hari. Menurut yang dicatat Mazmur 90 ayat yang keempat dan 2 Petrus pasal 3 ayat yang ke-8. Karena satu hari di hadapan Tuhan sama seperti 1000 tahun. 1000 tahun sama seperti satu hari di hadapan Tuhan. Dan umur Adam dicatat firman Allah dalam Kejadian pasal yang kelima sampai ayat yang Kejadian pasal 5 ayat yang kelima, hanya berjumlah 930 tahun, tidak sampai 1000 tahun, tidak sampai satu hari di hadapan Tuhan. Jadi memang benar seperti yang firman Tuhan katakan, pada hari kamu memakannya, pada hari itu juga kamu mati. Karena di hari yang sama itu tidak sampai satu hari, 930 tahun tidak sampai satu hari di hadapan Tuhan. Karena di hadapan Tuhan satu hari sama seperti 1000 tahun. Menurut Mazmur pasal 90 ayat yang keempat dan 2 Petrus pasal 3 ayat yang ke-8. Ini. Selanjutnya juga kita melihat dari ayat pokok kita tadi, bahwa dalam 2 Petrus pasal yang ketiga ayat yang ketiga dan sampai ayat yang ketujuh, coba kita baca dalam 2 Petrus pasal yang ketiga, dalam 2 Petrus, surat Rasul Petrus, dalam 2 Petrus pasal yang kedua, 2 Petrus pasal yang ketiga ayat yang ketiga sampai ayat yang ketujuh, di sana dikatakan demikian. Yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa pada hari-hari zaman akhir akan tampil pengejek-pengejek dengan ejekan-ejekannya, yaitu orang-orang yang hidup menuruti hawa nafsunya. Kata mereka, di manakah janji tentang kedatangannya itu? Sebab sejak bapa-bapa leluhur kita meninggal, segala sesuatu tetap seperti semula pada waktu dunia diciptakan. Mereka sengaja tidak mau tahu bahwa oleh firman Allah langit telah ada sejak dahulu, dan juga bumi yang berasal dari air dan oleh air, dan bahwa oleh air itu bumi yang dahulu telah binasa, dimusnahkan oleh air bah. Ini zaman Nuh. Di ayat yang ketujuh, tetapi oleh firman itu juga langit dan bumi yang sekarang terpelihara dari api dan disimpan untuk hari penghakiman dan kebinasaan orang-orang fasik. Nah, dari ayat-ayat ini kita melihat di zaman Nuh memang penghukuman Allah bersifat melalui air. Tapi di ayat yang ketujuh dalam 2 Petrus pasal yang ketiga tadi diingatkan bahwa bumi ini tersimpan dari hukuman Allah yang lain. Kalau dulu dihukum melalui air bah, tersimpan api, kata firman Allah, api yang kekal yang nantinya akan menjadi lautan api yang menyala-nyala. Ketika pada akhirnya kebinasaan akan terjadi, kata firman Allah. Ini kebinasaan orang-orang fasik, penghukuman orang terhadap orang-orang fasik, mereka akan ke sana nanti, kata firman Allah. Dan saya percaya kita tidak mau menjadi orang-orang menggenapi itu, menjadi orang-orang fasik yang akhirnya dibinasakan dalam lautan api yang memang saat ini masih disimpan, terpelihara. Tuhan sengaja belum berikan itu, belum nyatakan itu, api yang nantinya akan menjadikan lautan api yang menyala-nyala itu. Ini kita diingatkan oleh firman Allah tentang hal itu, bahwa sesungguhnya ada murka Tuhan yang harus dilampiaskan suatu saat nanti. Nah,
Dari ayat-ayat yang kita sudah baca dalam Matius tadi, Injil Matius pasal yang ke-24 tadi, ayat yang ke-37 sampai ayat yang ke-39, kita diingatkan oleh Tuhan bahwa sesungguhnya penghakiman itu memang pasti akan datang. Penghakiman itu akan datang, tapi ada perbedaan antara orang-orang yang terhukum dengan orang-orang yang nantinya akan luput dari penghakiman Allah, penghukuman dari api tadi yang dikatakan bumi ini sedang disimpan terpelihara dari api itu. Kalau kita baca di ayat yang ke-38 dalam Injil Matius pasal yang ke-24 tadi, Injil Matius pasal 24 ayat yang ke-38 di sana dikatakan, sebab sebagaimana mereka pada zaman sebelum air bah itu makan dan minum, kawin dan mengawinkan sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera, dan mereka tidak tahu akan sesuatu sebelum air bah itu datang dan melenyapkan mereka semua. Ini yang kita lihat dari sini adalah orang-orang dunia tidak tahu, dikatakan di ayat 39, dan mereka tidak tahu akan sesuatu. Orang-orang dunia tidak tahu tentang rencana Allah. Orang-orang dunia tidak tahu tentang maksud Tuhan. Orang-orang dunia tidak tahu tentang tanda-tanda menjelang kedatangannya, menjelang penghakiman itu nanti akan terjadi. Kata firman Allah. Karena orang-orang dunia kecenderungannya hanya memikirkan hal-hal yang jasmani, yang lahiriah. Di sana dikatakan hanya makan, minum, kawin, mengawinkan. Ini, tapi berbeda dengan orang-orang anak-anak kerajaan Allah yang nantinya layak, yang punya meterai resmi dari Allah. Karena orang-orang yang layak untuk masuk dalam kerajaan Allah itu akan punya meterai resmi dari Allah, dan itu nanti kita akan melihat ketika dalam kitab Wahyu, kita nanti akan melihat ada pemeteraian Allah kepada orang Israel sekitar 144.000, kata firman Allah, pemeteraian resmi dari Allah tentang orang-orang yang nantinya layak masuk dalam kerajaan itu. Jadi dikatakan jangan dulu merusakkan bumi dan laut, kata malaikat, sebelum kami selesai menyelesaikan pemeteraian kepada orang-orang yang layak untuk masuk dalam kerajaan Allah. Dan dicatat di sana dari bangsa Israel tercatat ada 144.000 orang yang dimeteraikan dari sekian banyak penduduk atau rakyat dari bangsa Israel, yang dicatat hanya 144.000. Memang genaplah firman Allah, banyak yang dipanggil, sedikit yang terpilih. Ini hanya 144.000 dari bangsa Israel. Dan yang menarik di situ ada dua suku yang saya lihat yang tidak dimasukkan, yaitu suku Dan dan suku Efraim. Saya tidak tahu persis kenapa Tuhan tidak memasukkan suku Dan. Artinya dari suku Dan tidak ada yang tercatat mendapat pemeteraian Allah. Dari suku Efraim juga tidak ada yang tercatat mendapat pemeteraian Allah. Hanya Tuhan yang tahu kenapa seperti itu. Dan juga di sana dikatakan selain bangsa Israel, pemeteraian itu juga diberikan kepada bangsa-bangsa yang lain, kata firman Allah. Kalau kita baca dalam kitab Wahyu, supaya lebih jelas, di sana dikatakan begini, dalam kitab Wahyu bahwa ada pemeteraian Allah. Pemeteraian Allah dalam kitab Wahyu di pasalnya yang kitab Wahyu pasalnya yang ke 5, kitab Wahyu pasal yang ke-7, kitab Wahyu pasal yang ke-7 di sana ada pemeteraian itu. Ketika setelah meterai yang ke-6, di sana dikatakan ada pemeteraian. Jadi ketika meterai yang ke-6 terbuka, ada pemeteraian. Dan saya juga sedang mencari tahu apakah ketika selesai pemeteraian, setelah meterai yang ke-6 itu tidak ada lagi kesempatan untuk mendapatkan meterai resmi dari Allah. Ini karena dicatat setelah meterai yang ke-6, pemeteraian itu terjadi, yaitu 144.000 untuk bangsa Israel, 12 suku, dan juga orang-orang banyak selanjutnya dari bangsa-bangsa yang lain yang dimeteraikan oleh Allah. Karena dikatakan jangan dulu rusakkan bumi dan laut sebelum
Kalau kita baca dalam Wahyu pasal yang ke-7 ayatnya yang ke-3, katanya, kata malaikat, janganlah merusakkan bumi atau laut atau pohon-pohon sebelum kami memeteraikan hamba-hamba Allah kami pada dahi mereka. Ini. Jadi sebelum selesai pemeteraian itu, maka malaikat dilarang untuk merusakkan bumi dan laut dari meterai yang ke-7 selanjutnya sampai 7 sangkakala yang harus berbunyi sampai 7 cawan murka Allah yang terakhir. Kata firman Allah, jangan dulu. Jadi saya juga masih bertanya-tanya dan mencari tahu. Kira-kira apakah memang setelah selesai meterai yang ke-6 itu dibuka, pemeteraian terjadi, tidak ada lagi kesempatan untuk mendapat meterai dari Allah sebagai meterai resmi bahwa dia layak untuk masuk dalam kerajaan Allah? Karena saya berkata begini, saya hubungkan dengan kitab Wahyu pasal 22 ayat yang ke-11, di mana di sana dikatakan yang makin jahat ya makin bertambah jahat, yang cemar makin bertambah cemar, tapi yang kudus semakin kudus. Jadi artinya tidak ada yang jahat bisa menjadi kudus. Yang jahat justru semakin jahat, yang cemar justru semakin cemar, yang kudus semakin kudus, yang benar semakin benar. Jadi tidak ada yang jahat menjadi benar, tidak ada yang jahat semakin menjadi kudus, cemar menjadi kudus, tidak. Makanya saya juga bertanya-tanya, apakah setelah pemeteraian itu terjadi, tidak ada lagi kesempatan bagi manusia untuk mendapatkan pemeteraian itu, karena sudah selesai pemeteraiannya, baru malaikat dipersilakan untuk merusakkan bumi, laut, dan pohon-pohonan. Melalui meterai yang ke-7 yang dibukakan, selanjutnya 7 sangkakala yang berbunyi, dan 7 cawan murka Allah. Ini. Jadi kita bisa melihat dari sini bahwa sesungguhnya orang-orang dunia tidak tahu, seperti dikatakan tadi, dan mereka tidak tahu akan sesuatu tentang apa yang Tuhan sedang kerjakan, bahwa Tuhan sedang merencanakan pembinasaan massal. Tuhan sedang merencanakan pembinasaan massal, penghukuman massal melalui air bah pada zaman Nuh. Mereka tidak tahu, mereka tetap asik saja makan, minum, kawin mengawinkan, sibuk dengan hal jasmani lahiriah. Tapi orang-orang kerajaan, anak-anak kerajaan Allah, mereka tahu. Amin. Karena dalam Matius pasal 13 ayat yang ke-11, coba kita baca. Matius pasal yang ke-11, Matius pasal yang ke-13, di sana dikatakan demikian. Matius pasal 13 ayat yang ke-11. Jawab Yesus, kepadamu diberikan karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan sorga, tetapi kepada mereka tidak. Nah, kepada anak-anak kerajaan diberikan karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan surga, mengetahui tentang rencana Allah, mengetahui tentang maksud-maksud Tuhan. Ini, anak-anak kerajaan diberikan karunia itu untuk mereka mengetahui apa yang Tuhan sedang kerjakan, apa maksud Tuhan selanjutnya. Mereka diberitahukan dengan kuasa Roh Kudus yang memberitahukan mereka, memberikan mereka nubuatan, memberikan mereka penglihatan, memberikan mereka mimpi-mimpi yang menyatakan tentang maksud dan rencana Allah. Yang terjadi seperti itu. Orang-orang dunia tidak tahu karena mereka hanya sibuk dengan hal-hal lahiriah, jasmania. Tapi anak-anak kerajaan yang punya meterai resmi dari Allah, ada tanda nama Allah dan nama Bapa di dahi mereka, kata firman Allah, maka mereka tahu seperti itu. Dan mereka juga bisa menarik pelajaran seperti dalam Matius pasal yang ke-24. Matius pasal yang ke-24 di ayat yang ke-32 dan 33 di sana dikatakan, tariklah pelajaran dari perumpamaan tentang pohon ara. Apabila ranting-rantingnya melembut dan mulai bertunas, kamu tahu bahwa musim panas sudah dekat. Demikian juga jika kamu melihat semuanya ini, ketahuilah bahwa waktunya sudah dekat, sudah di ambang pintu. Nah, kalau anak-anak kerajaan, mereka tahu ketika waktunya sudah dekat, sudah di ambang pintu, mereka bisa tahu. Karena mereka diberikan karunia oleh Allah untuk mengetahui rahasia kerajaan sorga. Tapi kepada orang-orang dunia tidak seperti itu. Itu tadi dikatakan, Tuhan Yesus sendiri yang mengatakan dalam Injil Matius 13 ayat yang ke-11 tadi. Pada anak-anak kerajaan itu diberitahukan sehingga mereka bisa melihat, menarik pelajaran dari pohon ara dan melihat tanda-tanda zaman. Seperti apa? Apakah api yang Tuhan simpan itu sudah semakin dekat untuk menjadi lautan api? Mereka akan tahu, mereka akan mengerti tentang maksud Tuhan, rahasia kerajaan Allah itu. Ini yang terjadi dalam kehidupan orang-orang yang punya meterai resmi dari Allah sebagai tanda bahwa mereka benar-benar adalah anak kerajaan Allah itu sendiri.
Dan dari ayat yang kita sudah baca tadi pada Matius pasal yang ke-24 ayat 32 yang ke-33, Tuhan ingatkan kita bahwa kalau kita adalah anak-anak kerajaan, kita seharusnya bisa melihat dengan tanda-tanda yang terjadi. Kalau saya coba hubungkan dengan keadaan yang terjadi, yang kita lihat bahwa ada meterai-meterai Allah, meterai-meterai yang harus dibukakan, kita sangkakala yang harus berbunyi dari malaikat, dan ada 7 cawan terhebat, 7 malapetaka terakhir yang Tuhan rancangkan untuk mengawali tanda-tanda sebelum Tuhan Yesus akan datang kembali, dan pada akhirnya menghukum dunia ini dengan api yang disimpan itu, sehingga akhirnya nanti terjadi lautan api yang menyala-nyala. Saya melihat bahwa keberadaan kita sepertinya saat ini bisa saja, saya tidak mengatakan ini pasti ya, tapi bisa saja sudah berada pada masa sangkakala yang pertama. Karena kalau kita melihat sebelum itu ada meterai yang ke-6 yang dibukakan oleh anak domba dalam Wahyu pasal yang ke-6 ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-13. Di sana dikatakan bahwa akan terjadi gempa bumi yang hebat. Bahkan matahari akan menjadi hitam seperti karung rambut, bulan menjadi darah. Bahkan juga di sana dikatakan bahwa bintang-bintang di langit akan berguguran, dan juga langit akan menyusut seperti gulungan kitab. Gunung-gunung tergeser dari tempatnya, pulau-pulau tergeser dari tempatnya, dan saya melihat itu sudah seperti tergenapi oleh Allah. Dari kejadian-kejadian yang terjadi, berbicara tentang gempa bumi yang terhebat. Kalau kita melihat sejarah, justru gempa bumi yang terhebat dalam dokumentasi sejarah yang magnitudonya tertinggi dengan skala Richter tertinggi, yaitu 9,6, itu terjadi di Chili pada tahun 1960. Di tahun-tahun kebelakang ini tidak jauh, artinya tidak terjadi 1000 tahun yang lalu, tidak terjadi 2000 tahun yang lalu, tapi justru terjadi di tahun-tahun kebelakang ini, tidak jauh dari tahun keberadaan kehidupan kita saat ini. Dicatat bahwa gempa bumi terhebat pernah terjadi di Chili dengan magnitudo skala Richter 9,6. Bahkan selanjutnya ada gempa bumi di Aceh, gempa bumi di Palu, Sulawesi Tengah, bahkan ada di Jepang yang akhirnya diikuti dengan tsunami. Ini dikatakan akan terjadi gempa bumi hebat, tapi ini belum seberapa. Kalau kita melihat ada gempa bumi yang jauh lebih hebat yang nanti akan terjadi di dunia ini dalam cawan murka Allah yang terakhir. Dalam cawan murka Allah yang terakhir, dalam Wahyu, kitab Wahyu pasal yang ke-16 ayat yang ke-18, di sana dikatakan ada gempa bumi yang hebat yang tidak pernah terjadi sebelumnya dan yang tidak akan pernah terjadi lagi. Artinya itulah gempa bumi yang paling hebat satu-satunya di dunia ini. Kalau tadi di Chili, kalau kita mencari tahu di internet, di Chili itu hanya 9,6 skala Richter yang tertinggi. Saya mencoba merenungkan, membayangkan kalau yang tertinggi dan bisa dikatakan gunung-gunung hilang lenyap, pulau-pulau hilang lenyap, berarti mungkin bisa saja itu skala Richternya di atas 12 atau bisa sampai 15-an. Mungkin, saya berpikir seperti itu. Kalau di Chili saja 9,6 berarti harus lebih tinggi dari itu. Karena dikatakan gempa bumi yang paling hebat yang pernah terjadi di bumi ini dan yang tidak akan terjadi lagi. Kata firman Allah dalam Wahyu pasal 16 ayat yang ke-18. Saya mencoba merenungkan, walaupun dia tidak tahu pasti dan tidak menjadi acuan pasti, tapi yang pasti jelas di atas 9,6 skala Richter. Bisa saja 12 sampai 15 skala Richter nanti yang akan terjadi itu, gempa bumi yang hebat itu. Bahkan juga di sana dikatakan matahari akan menjadi hitam seperti karung rambut. Itu belum seberapa. Nanti juga matahari, kalau kita baca dalam Wahyu pasal yang ke-16 ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-9, dalam cawan yang keempat, cawan murka Allah yang keempat atau malapetaka yang keempat, di sana dikatakan matahari bukan saja hitam menjadi seperti karung rambut, atau matahari akan kehilangan sinarnya sepertiga seperti dikatakan di bagian lain dalam kitab Wahyu, tapi juga matahari dikatakan akan menghanguskan manusia. Dan itu sudah kita bisa lihat gambarannya, pemanasan global yang terjadi. Itu sudah kita bisa lihat kejadian-kejadian itu mendekati penggenapan. Pemanasan global yang terjadi, suhu
yang ada di muka bumi ini semakin panas. Dan pada akhirnya kalau semakin panas, manusia jelas akan hangus nantinya. Sebagai penggenapan dalam Kitab Wahyu pasal yang ke-16 ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-9 dalam cawan murka Allah yang keempat. Pemanasan global sudah terjadi di bagian-bagian lain di bumi ini saja. Ada tempat-tempat yang suhunya kalau dalam derajat Celcius itu sampai 70 derajatan. Jadi artinya untuk mendekati titik didih 100 derajat Celcius yang bisa menghanguskan manusia, tidak jauh lagi. Dan saya percaya itu sudah semakin dekat. Bahwa apa yang terjadi dalam meterai-meterai Allah yang harus dibuka, dalam sangkakala yang harus berbunyi, dan dalam cawan murka Allah yang harus terjadi, itu pasti nanti akan terjadi. Dan kita sedang mengarah ke situ, tidak jauh lagi. Untuk supaya matahari menghanguskan bumi, sudah tidak jauh lagi. Karena sekarang panasnya saja sudah semakin panas matahari. Belum lagi dari inti bumi yang membuat semakin panas. Bahkan gempa bumi juga itu tidak akan lama lagi terjadi. Gempa bumi yang paling hebat tercatat dalam sejarah. Kalau dulu hanya 9,6 skala Richter, nanti di atas itu lagi bisa 12 sampai 15-an. Itu akan terjadi. Dan kita harus ingat dalam Matius pasalnya yang ke 24 ayat yang ke-21 sampai ayat yang ke-22. Coba kita lihat Matius pasal yang ke-24 ayatnya yang ke-21 sampai ayat yang ke-22. Tuhan sudah ingatkan begini. Injil Matius pasal 24 ayat yang ke-21 dan 22. Sebab pada masa itu akan terjadi siksaan yang dahsyat seperti yang belum pernah terjadi sejak awal dunia sampai sekarang, dan yang tidak akan terjadi lagi. Ayat yang ke-22 ini. Dan sekiranya waktunya tidak dipersingkat, maka dari segala yang hidup tidak akan ada yang selamat. Saya ulang di ayat yang ke-22. Dan sekiranya waktunya tidak dipersingkat, maka dari segala yang hidup tidak akan ada yang selamat. Akan tetapi oleh karena orang-orang pilihan, waktu itu akan dipersingkat. Ini, waktunya akan dipersingkat. Jadi untuk misalkan satu cawan murka Allah, waktunya akan dipersingkat. Mungkin hanya berlangsung sekitar 1 bulan saja, atau hanya 1 tahun saja. Karena bayangkan saja kalau seperti cawan murka Allah yang terakhir, cawan yang ke-7, itu terjadi ratusan tahun. Jelas memang seperti kata firman Allah, tidak akan ada manusia yang selamat. Karena di cawan murka Allah yang terakhir, di sana dikatakan gempa bumi yang paling hebat terjadi. Lantas, di sana juga dikatakan bahwa akan ada hujan es besar yang terjadi. Hujan es yang terjadi sekarang, fenomena-fenomena yang terjadi di tahun-tahun kebelakangan ini, bahkan di hari-hari kebelakangan ini, itu seperti di Banjarnegara, di Salatiga, di Jambi, beberapa waktu yang lalu terjadi hujan es. Dan di Mekah itu sudah pernah terjadi juga. Hujan es itu masih berbentuk seperti kelereng, seperti bola golf, masih seperti telur yang terjadi. Dan di sini saya harus beritahu bahwa hujan es beda dengan fenomena salju. Kalau salju yang dihasilkan hanya butiran-butiran kristal-kristal salju yang tipis. Tapi kalau hujan es yang dihasilkan adalah es yang berbentuk batu atau menggumpal. Dan itu yang terjadi di Banjarnegara, di Salatiga. Kalau kita coba cari tahu di internet, dan juga di di Banjarnegara, bahkan selanjutnya ada di Jambi, ada di Mekah. Di Mekah pun sudah pernah terjadi, yang sebenarnya iklimnya tropis. Rasanya tidak mungkin di daerah yang panas itu hujan es bisa terjadi. Tapi ya itulah Tuhan memang. Ketika Tuhan berfirman, maka semuanya ada, kata firman Allah. Ketika Tuhan memberi perintah, maka semuanya jadi. Ketika Tuhan sudah menubuatkan, pasti harus terjadi seperti itu. Itu masih mending. Sekarang masih berbentuk kelereng, bola golf, dan juga berbentuk telur. Tapi nanti akan terjadi. Kalau kita baca dalam Wahyu pasalnya yang ke-16 ayat yang ke-21, Kitab Wahyu pasal yang ke-16 ayat yang ke-21, di sana dikatakan ada hujan es besar seberat 100 pon. Kalau kita konversikan, 100 pon itu sama dengan 45 kg kurang lebih. Hampir sama seperti pupuk urea 1 karung. Karena nanti hujan es itu menggumpal seperti pupuk urea itu. 1 karung, bayangkan kalau itu terjadi ratusan tahun, setiap hari hujan es sebesar 100 pon, sekitar
45 kilogram setiap hari itu dijatuhkan Tuhan dari langit, kira-kira apa akan ada yang selamat? Firman Tuhan sudah berkata tadi dalam Injil Matius pasal yang ke-24 ayat 21 sampai 22, waktunya harus dipersingkat. Artinya untuk satu cawan saja mungkin hanya 1 bulan. Untuk hujan es besar itu mungkin hanya 1 bulan, karena kalau harus 100 tahun misalkan, bisa saja manusia itu sudah tidak ada lagi sama sekali, karena semuanya mati ditimpa oleh malapetaka itu. Ini kita harus ingat tentang hal itu, waktunya harus dipersingkat. Dan saya katakan tadi bahwa kita bisa saja saat ini ada di masa sangkakala yang pertama. Hujan es itu sudah terjadi. Kalau kita baca tentang masa sangkakala yang pertama dalam kitab Wahyu pasal yang ke-8 ayat yang ke-7, di sana dikatakan bahwa ada hujan es, ada api bercampur darah. Dan sudah pernah terjadi juga itu. Justru juga di tahun-tahun kebelakangan ini, di Kerala India, ada hujan yang seperti darah. Di Rusia pernah terjadi, di Indonesia saja pun itu sudah pernah terjadi, hujan yang seperti darah. Bahkan itu belum seberapa, nanti akan ada lagi yang lebih parah daripada itu, kata firman Allah. Kalau kita baca dalam kitab Wahyu, ada yang dikatakan menimpa mata-mata air, menimpa laut sehingga semuanya menjadi darah dan matilah semua yang ada di laut. Bahkan manusia akhirnya karena air sudah menjadi darah semua, tidak ada yang bisa diminum air bersih yang bisa diminum. Sementara air bersih adalah sesuatu yang sangat kita butuhkan dalam hidup. Ini tidak ada lagi yang bisa dinikmati seperti itu, sehingga banyak yang akan mati, kata firman Allah. Itu sudah pernah terjadi, fenomena hujan seperti hujan darah itu sudah pernah terjadi di dunia ini. Dan kita harus sadar bahwa bumi ini memang sudah tidak lama lagi, waktunya sudah sangat dekat. Tapi firman Allah berkata bahwa anak-anak kerajaan Allah mereka bisa tahu, karena Matius tadi katakan, Matius 13 ayat 11, rahasia kerajaan Allah itu Tuhan beritahukan kepada anak-anak kerajaan. Ada karunia untuk mengetahui tentang rahasia kerajaan Allah yang Tuhan taruh, yang Tuhan beritahukan kepada mereka, entah itu lewat mimpi, lewat penglihatan, entah itu lewat malaikat, ataupun bagaimanapun caranya lewat Roh Kudus. Tuhan akan memberitahukan itu kepada mereka. Bahkan nanti kalau kita melihat juga bahwa di hari-hari terakhir ini tentang binatang 666 yang tertulis di dalam kitab Wahyu, ada binatang dikatakan yang identik dengan angka 666, sekarang sudah ada gambarannya. Kalau kita melihat di internet, ada patung-patung tinggi yang justru didirikan di tahun-tahun kebelakangan ini. Kalau kita cari tahu di internet, mulai dari tahun 1990-an sampai 2000-an ke atas ini, ada banyak patung-patung tinggi di dunia yang tingginya wow, kalau kita melihat luar biasa. Yang tercatat tertinggi sampai hari ini adalah yang ada di India. Di India tercatat setinggi 182 meter. Patung setinggi 182 meter yaitu adalah patung tokoh kemerdekaan dari India. Dan berbicara tentang manusia, karena dalam kitab Wahyu di sana dikatakan bahwa bilangannya adalah bilangan manusia. Dan jumlah bilangannya adalah 666. Saya tidak mengatakan bahwa inilah patungnya itu, ya, tidak seperti itu. Tapi kita melihat ada fenomena seperti itu, 182 meter di India. Bahkan di Cina 128 meter yang tercatat tertinggi kedua. Kalau di India 182 meter, di Cina 128 meter. Dan patungnya juga adalah patung manusia. Karena dikatakan bilangannya adalah bilangan manusia. Saat ini saya hanya sedikit punya gambaran siapa nanti yang dimaksudkan dengan itu. Karena patung-patung itu nanti akan mengidentifikasikan tentang sesuatu pribadi, tentang seorang manusia yang pernah ada di dunia ini, yang dikatakan adalah binatang itu yang menjadi penyesat itu. Ini saya sedang mencoba mencari tahu. Saya hubungkan dengan apa yang terjadi di zaman Daniel. Di zaman Daniel ada yang namanya Raja Nebukadnezar, dan dia pernah bermimpi sampai akhirnya diterjemahkan arti mimpinya oleh Daniel, dan setelah itu dia berikhtiar
berencana untuk membuat sebuah patung dan akhirnya dia realisasikan, diwujudkan. Dia buat patung dirinya sendiri dari emas, kata firman Allah, patung manusia. Di sana tingginya 60 hasta dan lebarnya 6 hasta. Kalau dijumlah 66, bilangan manusia juga. Tapi di kitab Wahyu bilangannya lebih banyak, 666. Dan saya mencoba mengkonversikan ke dalam hasta. Kalau 60 hasta itu hanya sekitar 27 meter saja tingginya patung Raja Nebukadnezar pada saat itu. 27 meter tinggi dari patung itu, lumayan. Karena pada saat itu saya juga yakin manusia tidak ada yang setinggi itu, 27 meter. Dan saat ini kalau saya coba konversikan 666, walaupun ini bukan acuan pasti ya, saya hanya mencoba melihat sedikit gambaran. Kalau itu terjadi, ya ada kemungkinan itulah nanti identifikasi dari pribadi itu, siapa dia. Patung itulah nanti yang akan mengidentifikasi tentang siapa maksud dari binatang 666 ini. Saya coba konversikan 666 hasta, karena dikatakan jumlah bilangannya adalah 666. Dan saya coba gabungkan dengan kejadian pada Daniel pasal 3 ayat yang ke-1 pertama tentang patung Nebukadnezar yang di sana juga memakai ukuran hasta. Jadi kalau saya coba konversikan 666 hasta dijadikan ke meter saat ini, karena jumlah bilangannya 666, 666 dijadikan meter. Kalau 666 hasta dijadikan meter, kurang lebih 299,7 meter. Dan patung tertinggi yang saat ini ada baru 182 meter. Tapi saya percaya nanti akan ada patung-patung lain yang juga bisa lebih tinggi daripada itu. Saya percaya, karena kecanggihan manusia sekarang sudah hebat. Kalau kita melihat di internet saja, manusia sudah bisa menciptakan gedung dengan tinggi kurang lebih 728 meter yang tercatat sebagai gedung tertinggi di dunia, yaitu Burj Khalifa yang ada di Dubai, Uni Emirat Arab. Kalau manusia saja bisa menciptakan sampai setinggi itu 728 meter, saya percaya manusia juga bisa membuat patung setinggi 299,7 meter. Dan kalau itu pernah ada, atau kalau dibulatkan sekitar 300 meter, kalau pernah ada patung setinggi 300 meter nanti yang akan terjadi, ya mungkin. Saya tidak mengatakan pasti ya. Saya tidak mengatakan pasti, hanya gambaran saja. Kalau ternyata nanti patung itu adalah patung manusia, dan dia adalah manusia yang pernah ada di muka bumi ini, dan yang juga merupakan orang yang pernah menyesatkan manusia, entah itu dengan ajarannya. Karena saya sebenarnya sudah punya gambaran kepada satu pribadi yang saya anggap dialah yang nanti akan menggenapi itu dengan ajaran-ajaran yang salah. Sebenarnya ajarannya terdengar seperti bagus, tapi ya sama seperti yang ular katakan kepada Hawa. Firman yang akhirnya digeser sedikit, firman yang akhirnya diputar balikan sedikit. Ajarannya bagus, tapi tidak mengakui Yesus Kristus. Dan firman Allah berkata, kalau seseorang tidak mengakui Yesus Kristus, tidak percaya kepadanya, dia pasti akan dihukum dalam hukuman kekal, kata firman Allah. Dan saya sudah punya gambarannya tentang pribadi itu, tapi saya juga sedang menunggu apakah nanti memang patungnya akan ada seperti itu, sebagai sesuatu yang lebih menguatkan bahwa sesungguhnya memang dialah yang akan menggenapi binatang 666 itu. Karena kalau saya coba konversikan 666 hasta seperti ukuran yang dipakai patung Nebukadnezar ke dalam meter, itu sekitar 299,7 meter atau sekitar 300 meter. Sementara patung tertinggi yang ada saat ini di India baru 182 meter. Jadi artinya ada selisih 118 meter lagi. Tapi saya percaya manusia bisa membuat patung setinggi itu, karena konstruksinya mungkin hampir sama saja persis seperti bagaimana membangun gedung. Kalau gedung tertinggi saja 728 meter di Dubai, Uni Emirat Arab, yang bernama Burj Khalifa pernah dibuat manusia, saya percaya untuk membuat patung setinggi 299,7 meter atau katakanlah genap 300 meter itu tidak sulit. Tapi ya kita lihat saja selanjutnya nanti akan seperti apa. Dan kita juga harus ingat bahwa nanti akan ada dua saksi Allah. Ya kan, dalam Wahyu pasal yang ke-11
Kita sudah diberitahu. Kalau orang-orang dunia mereka tidak tahu tentang ini. Tapi kita diberitahu bahwa sebelum Tuhan Yesus datang, sebelum penghakiman terjadi, sebelum nanti api yang disimpan itu akan menjadi lautan api yang menyala-nyala, sudah diberikan gambarannya. Nanti sebelum Tuhan Yesus datang, memberitahukan tentang kerajaan itu, ada dua saksi Allah dalam Wahyu pasal yang ke-11. Di ayat yang ketiga di sana dikatakan, dan aku akan memberi tugas kepada dua saksiku supaya mereka bernubuat sambil berkabung 1260 hari lamanya. Jadi nanti ada saksi Allah, dua saksi Allah yang diperintahkan Allah untuk bernubuat, memberitahukan tentang sesuatu yang akan terjadi di masa depan, yang berbicara tentang rencana-rencana dan maksud-maksud Allah akan dunia ini, akan kedatangannya, akan penghakimannya, dan akan kerajaannya. Nanti akan ada dua saksi Allah itu yang ditugaskan Allah. Karena firman Allah berkata bahwa suatu hal atau suatu perkara akan menjadi sah oleh keterangan dua atau tiga orang saksi. Jadi mengapa ada dua saksi ini? Supaya secara Alkitab itu benar-benar sah bahwa Yesus Kristuslah satu-satunya jalan kepada hidup yang kekal, seperti dikatakan Yohanes pasal 14 ayat yang ke-6. Yesuslah satu-satunya, bukan salah satunya. Ada banyak orang yang mengatakan lewat jalan sana, lewat jalan sini bisa selamat. Tidak. Hanya Yesus Kristus satu-satunya jalan, kebenaran, dan hidup yang dapat memimpin seseorang untuk sampai kepada kerajaan Allah yang sesungguhnya ini. Dan nanti akan ada dua saksi Allah yang diperintahkan oleh Allah sendiri. Mereka akan diperintahkan selama 1260 hari atau sama seperti 3,5 tahun. Hampir sama seperti masa-masa kesusahan besar nanti di zaman bagaimana binatang 666 itu ada. 3,5 tahun yang dikatakan mereka akan menguasai, bahkan orang-orang yang tidak menyembah kepada patung binatang itu akan dibunuh, kata firman Allah. Dan dua saksi Allah ini juga akan bernubuat sambil berkabung selama masa yang sama, yaitu 3,5 tahun, 1260 hari, kata firman Allah. Ini mereka akan diberitahukan untuk semakin mempertegas tentang maksud-maksud Allah, rencana-rencana Allah di hari-hari yang terakhir. Mereka akan ada. Kita saat ini tidak tahu siapa dua saksi Allah yang nantinya akan diperintahkan Allah itu untuk semakin menyatakan, mengesahkan tentang perkara bahwanya Yesus Kristus satu-satunya. Karena seperti saya katakan tadi, suatu perkara akan menjadi sah dengan keterangan dari dua atau tiga orang saksi. Dan dua saksi Allah akan membuat itu sah, nyata. Mereka pernah menjadi saksinya. Menyatakan itu, mereka akan bernubuat dan berkabung selama 3,5 tahun di bumi ini tentang maksud-maksud dan rencana Allah pada hari-hari yang terakhir. Ini ketika orang-orang dunia tidak tahu dan mereka tidak sadar, seperti dikatakan dalam Matius tadi, Matius pasal yang ke-24 ayat yang ke-31 tadi, ayat 37 sampai ayat yang ke-39. Di sana di ayat yang ke-39 di sana dikatakan dalam Injil Matius pasal 24 ayat yang ke-39, dan mereka tidak tahu akan sesuatu sebelum air bah itu datang dan melenyapkan mereka semua. Demikian pula halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Saat orang-orang dunia tidak tahu, kita yang punya materai resmi dari Allah, kita akan diberitahukan. Karena seperti Matius pasal 13 ayat 11 tadi dikatakan, Tuhan memberikan karunia kepada kita untuk mengetahui tentang rahasia kerajaan Allah. Tetapi kepada orang-orang dunia memang tidak. Hanya kepada orang-orang yang punya materai resmi dari Allah, maka karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan surga itu diberikan. Entah itu melalui mimpi penglihatan, melalui Roh Kudus, atau melalui hal-hal yang lain, Tuhan bisa nyatakan itu. Dan saat manusia, orang-orang dunia, kata firman Allah dalam Injil Matius pasal 24 ayat 39 tadi, saat mereka tidak tahu akan sesuatu, bahwa Tuhan sedang merencanakan sesuatu, tiba-tiba di sana dikatakan sebelum air bah itu datang dan melenyapkan mereka. Hal yang sama juga akan terjadi. Tiba-tiba saja tawan yang pertama terjadi, tiba-tiba saja tawan yang kedua terjadi, dan membuat beberapa manusia atau banyak manusia akhirnya meninggal dunia. Tiba-tiba saja tawan yang ketiga yang tertulis dalam kitab Wahyu sudah terjadi,
dan banyak manusia yang meninggal. Tiba-tiba saja cawan yang keempat sudah terjadi. Tiba-tiba saja cawan yang kelima sudah terjadi. Cawan yang keenam terjadi. Cawan yang ketujuh terjadi dan melenyapkan manusia-manusia yang tidak memiliki meterai Allah, kata firman Allah. Sama seperti yang terjadi pada zaman Nuh. Di ayat yang 39 tadi dalam Injil Matius pasal 24. Dan mereka tidak tahu akan sesuatu sebelum air bah itu datang dan melenyapkan mereka semua. Kita diingatkan bahwa sebagai anak-anak, kalau kita adalah anak-anak kerajaan Allah, kalau kita benar-benar punya meterai resmi dari Allah, kita tahu dan kita harus sadar bahwa waktunya memang sudah sangat dekat. Kedatangan Tuhan Yesus Kristus yang kedua kali sudah sangat dekat, dan kita diingatkan ada penghukuman Allah yang nantinya akan terjadi karena bumi ini terpelihara dari api yang disimpan sampai pada akhirnya api itu akan menjadi lautan api yang menyala-nyala sebagai tempat penghukuman kekal. Oleh sebab itu Tuhan mengingatkan kita. Melalui ayat-ayat ini kita diingatkan untuk senantiasa terus berjaga-jaga. Amin. Dalam Injil Matius pasal 24 ayat yang ke-37 sampai 39 ini kita diingatkan untuk terus berjaga-jaga. Seperti dikatakan dalam ayat yang ke-43 dan ayat yang ke-44. Injil Matius pasal 24 ayat yang ke-43 dan 44. Tetapi ketahuilah ini, jika tuan rumah tahu pada waktu mana pada malam hari pencuri akan datang, sudahlah pasti ia berjaga-jaga dan tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Sebab itu, hendaklah kamu juga siap sedia karena anak manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Itu sebabnya Tuhan mengingatkan kita untuk kita berjaga-jaga. Berjaga-jaga di sini berbicara tentang bagaimana kita menjaga kehidupan kita agar ketika Tuhan Yesus datang kita didapatinya layak di hadapan Tuhan. Kita didapatinya tidak bercacat dan tidak bercela di hadapan Tuhan. Kita benar-benar menjadi orang-orang yang layak untuk masuk dalam kerajaan-Nya itu. Bagaimana? Caranya yaitu kita hidup dalam pertobatan. Amin. Selama kita hidup, Tuhan mau agar kehidupan kita senantiasa hidup dalam pertobatan. Ada hal-hal yang salah dalam hidup kita yang meleset. Karena pertobatan dalam bahasa asli, dalam firman Allah, dalam Alkitab itu berasal dari kata metanoia, yaitu perubahan berpikir yang membuat kehidupan kita luput dari yang namanya hamartia atau akar kata dari yang seringkali diterjemahkan sebagai dosa dalam Alkitab. Agar kita terluput dari dosa, agar kita semakin hari benar-benar tidak bercacat, tidak bercela, maka Tuhan mengingatkan kita agar kita senantiasa hidup dalam pertobatan. Amin. Dengan pertolongan kuasa Allah, Roh Kudus, melalui kebenaran firman Tuhan yang menjadi petunjuknya, kita diarahkan Tuhan. Apa yang masih meleset, yang masih melenceng dari sasaran, apa yang masih tidak sesuai dengan Tuhan, kita mau supaya kita senantiasa terus diubahkan oleh Tuhan. Ada perubahan berpikir kita. Dan itu ditandai dengan baptisan air. Tanda orang mau hidup dalam pertobatan ditandai dengan baptisan air. Tapi di sini baptisan air bukan penyempurnaan pertobatan, itu hanya tanda. Sekali lagi saya katakan ini baptisan air bukan penyempurnaan pertobatan. Artinya kalau sudah melakukan baptisan air maka sempurnalah pertobatannya. Tidak. Itu hanya tanda. Tanda pertobatan. Ketika seseorang masuk dalam baptisan air, itu hanya tanda bahwa dia mau masuk dalam pertobatan. Karena pertobatan itu sifatnya continue, progresif, berkesinambungan, terus-menerus. Tidak pada satu titik saja, terus-menerus selama dia hidup, maka pertobatan itu terus terjadi. Artinya hal-hal yang masih salah, yang masih keliru, yang masih meleset, yang masih melenceng dari apa yang Tuhan mau, itu yang harus terus diubah. Kalau berpikirnya saja salah, misalkan contoh, kita berpikir tentang Allah saja salah. Kita menganggap bahwa Allah itu tidak akan pernah datang kembali ke dunia ini untuk kedua kali. Yesus Kristus tidak akan pernah datang kembali ke dunia ini untuk kedua kali. Dan tidak ada yang namanya hidup kekal. Setelah mati ya sudah mati, selesai. Itu sudah meleset, sudah salah. Itu harus diubah. Jadi pikiran apapun yang salah, tindakan apapun yang salah, perkataan apapun yang salah, perbuatan apapun yang salah, itu harus diubahkan oleh Tuhan agar kehidupan kita benar-benar semakin menyempurnakan kekudusan kita di hadapan Tuhan sesuai dengan kehendak Allah. Amin. Karena dengan pertobatan yang menyempurnakan kekudusan kita di hadapan Tuhan, maka kasih karunia Allah akan menolong kita agar sekalipun kita adalah manusia berdosa,
tapi kasih karunia Allah akan menolong kita agar kuasa darahnya itu benar-benar menembus kita. Kita harus akui kita adalah manusia berdosa dan kita tidak pernah bisa meniadakan atau menghilangkan dosa-dosa atau kejahatan yang pernah kita lakukan di hadapan Tuhan di masa lalu. Kita tidak pernah bisa. Itu tetap akan menjadi sejarah hidup kita. Tapi ketika kita tetap hidup dalam pertobatan, mau terus dibaharui di dalam Tuhan, menjadi ciptaan yang baru, terus disempurnakan untuk menyempurnakan kekudusan sesuai dengan apa yang dikehendaki Allah dalam Tuhan, maka kuasa dari Yesus Kristus yang sudah dicurahkan di kayu salib itu yang akan membuat dosa kita menjadi putih seperti bulu domba, kata firman Allah. Itu yang akan membuat dosa kita seperti putih, artinya seperti tidak ada. Yang sudah pernah kita lakukan di masa lalu itu seperti tidak ada. Yang ada adalah kekudusan Allah yang melingkupi hidup kita, dan kita akhirnya benar-benar punya meterai resmi dari Allah. Ada tanda Allah di dahi kita, nama Allah, nama Yesus di dahi kita sebagai meterai resmi bahwa kita benar-benar adalah anak-anak kerajaan yang benar-benar sudah hidup dalam pertobatan yang menyempurnakan kekudusan kita di hadapan Tuhan, sehingga pada akhirnya kita tidak bercacat, tidak bercela pada saat kedatangannya, dan kita boleh masuk dalam kehidupan yang kekal bersama-sama dengan Tuhan. Jadi biarlah pesan kebenaran firman Allah saat ini mengingatkan kita bahwa bumi ini sudah terkutuk, sudah terhukum karena dosa-dosa manusia mulai dari zaman Adam dan Hawa sampai nanti akhir dunia ini. Dan di zaman Nuh, bumi yang terhukum ini sudah terlihat bentuk hukumannya melalui air bah yang terjadi, sehingga ada pembaharuan yaitu pembaharuan keturunan dari 8 orang ini saja, sampai akhirnya kita mengenal ada yang namanya bahasa-bahasa yang baru itu terjadi di zaman Pelek. Kalau kita membaca dalam kebenaran firman Allah, itu terjadi di zaman Pelek. Setelah Nuh ada beberapa keturunan lagi sampai lahirnya Pelek, dan disitulah dikatakan bumi ini terbagi. Dan di zaman Nimrod lah, penguasa dari Babel, ketika orang-orang Babel membuat menara Babel, di sanalah yang tadinya hanya satu bahasa dikacau balaukan oleh Tuhan, sehingga akhirnya menyebar banyak bahasa di dunia ini dan menyebar orang-orang di dunia ini di zaman Pelek, karena akhirnya bumi terbagi, mereka pergi kemana-mana untuk memenuhi bumi ini. Dan itulah yang terjadi, pembaharuan umur juga terjadi dari 900 tahun lebih zaman Adam, bahkan selanjutnya 120 tahun saja zaman Musa, sampai akhirnya 70 sampai 80 tahun saja zaman kita sekarang ini itu terjadi. Diikuti juga pembaharuan bentuk fisik manusia, dari manusia raksasa yang dulu pernah ada di zaman purbakala sampai Goliat yang dikatakan hampir kurang lebih 3 meter kalau kita konversikan dalam meter, karena dia dikatakan setinggi 6 hasta sejengkal, hampir 3 meter, dan itu akhirnya hanya sekarang paling tinggi 2 meteran lebih sedikit. Ada pembaharuan juga bentuk fisik dari manusia raksasa di zaman purbakala menjadi manusia normal saat ini yang hanya paling tinggi 2 meter lebih saja. Bahkan juga kita diingatkan bahwa sesungguhnya bumi ini sedang terpelihara oleh api yang kekal. Kalau dulu sudah dihukum lewat air, suatu saat nanti ada api yang kekal yang disimpan untuk menjadi lautan api yang menyala-nyala sebagai tempat penghukuman kekal. Dan kita juga diingatkan bahwa orang-orang dunia memang tidak tahu tentang rencana Allah. Mereka hanya akan sibuk dengan hal-hal jasmani, hal-hal lahiriah dalam kehidupan mereka, makan, minum, kawin, mengawinkan, dan lain sebagainya, untuk mencari popularitas, ketenaran, harta kekayaan sebanyak-banyaknya, dan lain sebagainya. Hanya seperti itu saja. Tapi kita sebagai anak-anak kerajaan Allah yang punya meterai resmi, Matius pasal 13 ayat 11 katakan, kepada kita diberikan karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan Allah, sehingga kita bisa tahu tentang rencana Tuhan. Di hari-hari ini kita diingatkan Tuhan bahwa ada tanda-tanda zaman yang sedang mengikuti apa yang harus terjadi di meterai-meterai yang terbuka, 7 sangkakala yang berbunyi, dan 7 cawan murka Allah yang terakhir dalam kitab Wahyu. Kita sudah melihat gambaran-gambaran itu yang sedang dinubuatkan itu sedang mengalami penggenapan, sedang dekat kepada penggenapan. Dan kita juga diingatkan bahwa waktunya memang harus dipersingkat. Karena kalau tidak dipersingkat, semua manusia bisa mati dalam 1 tahun saja mungkin. Ketika manusia dihanguskan oleh api, contohnya api matahari yang sudah semakin panas,
dalam tawan murka Allah yang keempat, kalau misalkan itu dibuat waktunya panjang sampai 500 tahun misalkan hanya matahari saja yang menghangatkan manusia, memang pada akhirnya bisa saja tidak ada manusia yang selamat. Tapi firman Allah berkata waktunya harus dipersingkat. Mungkin hanya untuk satu tawan murka Allah hanya 1 bulan, hanya 1 tahun waktunya saja. Bahkan kalau kita baca tentang apa yang terjadi di zaman 3,5 tahun aniaya, itu hanya 3,5 tahun. Bahkan kalau kita melihat tentang belalang yang akan seperti kalajengking yang pada akhirnya menyiksa manusia-manusia yang tidak memiliki materai Allah, itu lamanya hanya 5 bulan kata firman Allah. Artinya untuk masa itu hanya 5 bulan dan 3,5 tahun, artinya hanya 4 tahun kurang 1 bulan terjadinya untuk hal yang itu. Dan inilah tanda bahwa memang waktunya harus dipersingkat, tidak harus lama untuk 1 sangkakala, waktunya tidak harus lama untuk 1 tahun, waktunya tidak harus lama. Karena ada 7 materai, ada 7 sangkakala, dan ada 7 tahun murka Allah. Kita diingatkan tentang hal itu. Dan kita juga diingatkan bahwa bayangan-bayangan tentang 666 itu juga sudah terlihat. Walaupun memang tidak pasti seperti itu. Ada patung-patung tinggi yang memang bilangan manusia. Patung-patungnya itu adalah patung-patung manusia. Walaupun sekarang baru belum menggenapi penggenapannya itu. Tapi nanti kita akan semakin melihat. Karena akan ada 2 saksi Allah, kata firman Allah. Akan ada 2 saksi Allah. Tidak bisa tidak. Untuk mengesahkan tentang perkara bahwa Yesus Kristus benar-benar adalah satu-satunya, bukan salah satunya. Hanya satu-satunya. Hanya Yesus Kristus satu-satunya jalan, kebenaran, dan hidup untuk sampai kepada hidup yang kekal. Dan 2 saksi Allah itu akan mengesahkan tentang perkara itu. Karena firman Allah berkata, suatu perkara hanya akan sah dengan keterangan 2 atau 3 orang saksi. Dan 2 saksi Allah akan ada untuk mengesahkan perkara itu tentang Allah yang benar, tentang Yesus Kristus satu-satunya Allah yang benar, yang menjadi jalan keselamatan bagi siapapun yang percaya kepadanya. Dan kita juga diingatkan bahwa ketika kita sebagai anak-anak kerajaan yang memiliki materai resmi dari Allah, yang ada nama Allah, nama Bapanya, nama Yesus Kristus di dahi kita, seperti kata firman Allah, kita memiliki karunia, seperti dikatakan Matius tadi, Matius pasal 13 ayat 11, kita diberikan karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan Allah, bahwa memang waktunya sudah sangat dekat, dan kita diingatkan untuk berjaga-jaga. Berjaga-jaga di sini berbicara tentang bagaimana kita menjaga hidup kita agar kedapatan tidak bercacat dan tidak bercela pada saat kedatangannya yang kedua kali. Dan untuk itu kita harus hidup dalam pertobatan. Amin. Kita harus hidup dalam pertobatan agar kekudusan kita semakin disempurnakan di dalam Tuhan. Dan tandanya adalah baptisan air. Baptisan air bukan penyempurnaan. Jadi kalau hanya sampai baptisan air, jangan langsung bangga. Itu bukan penyempurnaan. Ketika masuk dalam baptisan air, lantas pertobatan yang sempurna. Tidak, itu hanya tanda. Masih ada proses yang harus dilalui dalam masa pertobatannya itu. Pertobatan yang kontinu terus-menerus, berkesinambungan, progresif sifatnya. Agar hamartia, kemelesetan, hal-hal yang melenceng dari hidup kita, terjadi metanoia, pertobatan, terjadi perubahan pikiran, sehingga kekudusan kita semakin disempurnakan di dalam Tuhan. Dan kita harus ingat bahwa kehidupan kita di hari-hari ini juga kita harus membawa orang-orang lain untuk mengenal Tuhan, untuk semakin dekat dengan Allah. Amin. Karena kehidupan kita di dunia ini adalah orang-orang dipanggil untuk menjadi saksi-saksinya Tuhan. Amin. Kita harus bagikan kebenaran-kebenaran firman Allah agar orang-orang lain juga termotivasi untuk kehidupan mereka juga pada akhirnya boleh masuk dalam kerajaan Allah itu. Pelayanan pekerjaan Tuhan bukan berbicara tentang one man show atau pekerjaan satu orang saja, tapi berbicara tentang banyak orang. Tuhan bisa memakai rasul, nabi, penginjil, gembala, guru, atau siapapun untuk menjadi duta-duta kerajaan Allah, menyampaikan tentang Injil kasih karunia Allah, menyampaikan tentang kebenaran Allah yang sesungguhnya, menyampaikan tentang Allah sejati yang sesungguhnya, untuk kehidupan mereka dituntun menikmati kehidupan yang kekal sehingga terluput dari penghakiman yang nanti akan terjadi dan pasti akan terjadi lewat api yang disimpan pada hari penghakiman nanti yang akan membentuk lautan api yang menyala-nyala. Jadi biarlah pesan kebenaran firman Allah ini menguatkan, meneguhkan, dan semakin
membawa hidup kita untuk semakin rindu, dekat, mengenal Allah secara pribadi, sampai akhirnya kita benar-benar layak memiliki meterai resmi dari Allah untuk kita masuk dalam kerajaan yang kekal untuk selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.